Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara mengenai kemarin tentang konsep transformasi digital mengenai isu judi online. Kali ini kita mulai masuk kepada pembahasan yang berkaitan dengan bagaimana sih solusi dari transformasi digital untuk memberantas adanya judi online di Indonesia. Perlu kita ketahui bersama bahwa pemberantasan judi online di Indonesia ini bisa dibilang tergolong sulit karena upaya yang dilakukan untuk membantu mengurangi terjadinya tindak transaksi judi yang lebih besar itu membutuhkan waktu yang memang tidak cukup cepat, sehingga perlu bantuan berbagai macam elemen untuk kita dapat memberantas judi online di Indonesia. Upaya yang dilakukan uh, dalam memberantas terjadinya judi online, yang pertama itu berkaitan dengan pemerintah membuat dan meregulasinya kembali terhadap penegakan hukum yang lebih tegas. Karena perlu kita ketahui bersama bahwa penegakan hukum di Indonesia memang meskipun dirasa sudah cukup tegas, akan tetapi terkait dengan judi online ini tidak dapat menjadi sebuah solusi. Tidak dapat menjadi sebuah solusi yang memang penegakan ataupun peraturan hukum tersebut bisa dikatakan lebih tegas. Sehingga masih banyak pelaku maupun bandar judi online yang masih berkeliaran. Bahkan iklannya pun sampai saat ini masih tetap bertebaran, mulai dari di TikTok, WhatsApp, via WhatsApp, kemudian via Instagram, website, bahkan di tingkatan Facebook pun ada. Dan bahkan judi online ini iklannya beredaran di game-game yang berada di handphone, yang mana gamenya tersebut lebih kepada game-game yang ringan, sehingga dapat dipastikan bahwa peraturan di Indonesia ini masih belum maksimal terhadap pemberantasan judi online. Selain itu juga perkembangan hukum yang ada di Indonesia seperti UU Undang-Undang Pasal 303 KUHP dan Pasal 27 ayat 2 junto Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE tentang patroli cyber itu juga belum memberikan hasil terhadap pemberantasan judi online, sehingga tindakan dalam memberantas judi online ini tidak cukup hanya berdasarkan dengan peraturan yang ada. Seharusnya pemerintah hingga masyarakat dan berbagai elemen turut membantu dalam memberantas judi online ini, mulai dari membuat peraturan terhadap pemerintah mewajibkan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam melakukan pemberantasan terhadap judi online. Kemudian upaya yang kedua untuk memberantas judi online yang ada di Indonesia ini yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat akan bahayanya judi online. Nah, saat ini sudah ada berbagai ataupun beberapa lembaga yang memang mereka berusaha untuk melakukan edukasi terhadap bahayanya judi online di kalangan masyarakat. Bisa sebagai contoh, hal ini terdapat pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta yang melakukan edukasi kepada remaja terhadap bahayanya judi online. Kenapa mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta ini melakukan edukasi kepada remaja? Karena remaja ini sangat rentan terhadap perkembangan digital, kemudian perkembangan teknologi, sehingga mereka perlu diedukasi. Jangan sampai sisi negatif dari teknologi, dari digital ini
seperti judi online dapat masuk ke dalam dirinya mereka. Tidak dipungkiri juga di kalangan orang tua pun termasuk menjadi hal yang urgent ataupun hal yang bahaya atau gawat darurat itu bahasanya, karena di kalangan orang tua pun menurut survei pun cukup banyak. Akan tetapi lebih banyak lagi ketika kaum remaja yang bermain judi online. Kemudian ada satu upaya yang lain yang dilakukan oleh masyarakat dalam membantu pemerintah untuk memberantas judi online. Saya temukan bahwa terdapat berbagai macam banner, bahasanya banner, kayak spanduk-spanduk kecil itu yang bertebaran di daerah Kota Tangerang, seperti di daerah Cimone, kemudian di daerah di daerah Pabuaran Tumpeng, akan bahayanya judi online. Nah, mungkin berdasarkan penempatan banner ataupun spanduk-spanduk terkait bahayanya judi online di lingkungan masyarakat itu dapat membantu juga untuk mencegah terhadap bahayanya judi online di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan para orang tua ataupun di kalangan para kaum dewasa seperti umurnya 30 tahun, 40 tahun ke atas dan sebagainya. Karena untuk di kalangan remaja ini telah diinisiasi ataupun telah diawali oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta dalam melakukan edukasinya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, yaitu solusinya bagaimana pemerintah, masyarakat serta berbagai lembaga itu ikut serta untuk merancang teknologi yang kuat sebagai upaya untuk memberantas judi online. Pemerintah saat ini telah memberikan ataupun telah melakukan tindakan yang memang tegas dalam memberantas judi online sejak tahun 2018 hingga 2022. Pada tahun 2018 hingga 2022 ternyata Kominfo telah berusaha untuk memutuskan akses dari judi online ini sebanyak 377.906 konten yang dapat memicu terjadinya judi online. Nah, konten ini terdiri dari iklan yang berada di media sosial, kemudian iklan yang berada di game-game yang tadi saya sebutkan, kemudian juga banyak beragam video dari influencer ataupun selebgram yang memang dalam tanda kutip selebgram yang berusaha memasarkan barang yang memang disinyalir mengandung hal negatif, sehingga dapat lebih mudah terjadi terhadap terjadinya judi online ini semakin banyak. Nah, Kominfo ini telah berupaya hingga tahun 2022 bahkan hingga kini. Akan tetapi pada saat ini belum diketahui berapa banyak lagi konten yang memang sudah diputuskan ataupun sudah dihapuskan oleh pihak Kominfo. Akan tetap kemudian hadirnya perancangan teknologi dan merealisasikan teknologi yang kuat ini menjadi tindakan yang tepat, namun dapat menjadi sebuah tantangan terhadap Kominfo ini sendiri, terkhusus terhadap pemerintah dalam memberantas judi online secara personal. Gitu. Kemudian situs judi judi online ini juga dia sekarang mulai melakukan teknologi yang baru, seperti dia ini memproduksi ulang kembali domain yang menyerupai IP address HP-nya, sehingga
para pelaku judi online ataupun pemain judi online ini memiliki kesulitan untuk bukan memiliki kesulitan, memiliki akses yang lebih mudah karena pemerintah sulit untuk mengakses iklan-iklan bahkan website-website judi online tersebut. Selain itu juga terjadi memiliki tindak kesulitannya itu jauh lebih besar karena pemerintah khususnya Kominfo tidak dapat memberikan pesan moral ataupun pesan secara personal lebih mendalam kepada masyarakat. Harapannya melalui perancangan teknologi yang kuat serta realisasinya dapat memberantas judi online dari segi websitenya, dari iklan website, kemudian iklan yang ada di game-game online ataupun game-game offline yang game offline yang bersifatnya yang berada di handphone ataupun di laptop dan sebagainya. Selain itu juga dapat memberantas website judi online itu sendiri, karena judi online ini semakin hari semakin terang-terangan melihat bahkan sampai di TikTok pun sudah mulai. Waktu itu sempat bermunculan beberapa kali di TikTok itu ada live streaming yang memperlihatkan seorang pemilik akun tersebut sedang bermain judi secara online. Jadi harapannya melalui ketiga solusi yang ada, ketiga upaya yang ada, pemerintah serta masyarakat serta elemen yang lain mampu bersinergi untuk mengatasi tindakan ataupun transaksi judi online yang lebih besar, sehingga ketika judi online itu dapat diberantas, dapat dihabisi, maka tidak akan lagi terjadi kasus judi online bahkan hingga kasus-kasus yang negatif yang mengarah kepada judi online dan juga kasus yang bersifatnya seperti pembunuhan diakibatkan oleh judi online dan lain sebagainya. Semoga melalui naskah ini dapat menjadi acuan ataupun dapat menjadi bayangan ataupun referensi untuk membantu pemerintah dan masyarakat memberantas judi online agar Indonesia dapat menjadi generasi emas di tahun 2045 serta Indonesia dapat menjadi generasi ataupun negara yang maju dan tidak hanya berkembang saja. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.